Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Kali ini saya mau bikin reading series, yaitu zodiac series. Jadi nanti akan ada 12 video per zodiak, dimana di dalam zodiak masing-masing itu nanti akan ada pembacaan tentang karir, finansial, asmara, dan kesehatan. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan langsung pilih di video mana zodiak kalian. Jika kalian menggunakan western astrologi atau kalian menggunakan zodiak barat, silahkan pilih menurut sun sign. Jika kalian menggunakan Vedic astrologi, silahkan pilih berdasarkan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Sampai jumpa di video series untuk masing-masing zodiak. Bye bye. Halo sahabat-sahabatku Leo. Yang pertama, aspek yang akan saya reading adalah karir. Jadi bagaimana kondisi karir bagi teman-teman yang berzodiak Leo. Karir. Ada The Magician, Three of Cup. Oke. Jadi untuk aspek karir bagi teman-teman yang berzodiak Leo, di sini kalian disarankan untuk lebih memperhatikan lagi, untuk lebih memberikan perhatian khusus dan apresiasi dengan rekan kerja kalian atau relasi kerja kalian. Jika ini adalah pekerjaan di company atau di corporate, maka tentang relasi kerja dengan teman-teman kerja kalian ini perlu diperhatikan lagi gitu, karena satu, mungkin penyelesaian atau solusi dari masalah apapun yang sedang kalian hadapi saat ini itu berasal dari teman kalian. Jadi teman kalian yang bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kalian. Atau dua, jika relasi ini tidak diperbaiki, relasi ke samping atau ke atas, dalam artian relasi dengan teman atau relasi dengan atasan ini tidak diperbaiki, itu mungkin akan timbul masalah. Itu jadi dua kemungkinan itu. Masalah kalian akan bisa diselesaikan dari teman kalian atau dari atasan kalian, atau kedua, kalian justru akan mendapatkan masalah berkaitan dengan atasan atau teman kerja jika ini tidak diperhatikan. Jadi highlight atau sorotan atau sesuatu yang perlu kalian fokuskan saat ini adalah menjaga hubungan baik dengan relasi kerja kalian, entah ini rekan bisnis atau partner usaha kalian atau dengan teman kerja kalian di kantor. Tolong lebih diperhatikan lagi. Kalian disarankan untuk lebih memperhatikan relasi ini karena dua kemungkinan tadi. Bisa timbul masalah jika itu tidak dipelihara, atau justru masalah kalian bisa diselesaikan dari teman kerja kalian gitu. Jadi saat ini selain kalian fokus pada project kalian atau pada tugas dan tanggung jawab kalian, kalian juga harus fokus pada relasi atau social relationship kalian di dalam karir, di dalam pekerjaan itu, atau juga teman sekolah, teman kuliah gitu. Tolong lebih perhatikan itu karena ya itu tadi, kalian akan membutuhkan relasi itu. Jadi usaha kalian saat ini untuk menjaga hubungan baik itu akan bisa kalian tuai hasilnya nanti. Entah tiba-tiba ada teman, gue bantuin ya gitu, kayaknya ada ide nih buat masalah kamu gitu, atau juga ketika kamu menyepelekan temanmu atau kamu menyepelekan atasanmu, itu justru akan timbul masalah. Jadi intinya untuk aspek karir saat ini yang perlu diperhatikan adalah selain berusaha mewujudkan, menyelesaikan goals kalian atau project kalian, kalian juga harus memperhatikan relasi kalian, social relationship kalian atau hubungan baik kalian dengan orang-orang di sekitar kalian di dalam pekerjaan ini. Itu kalian akan tahu jawabannya nanti. Kenapa teman-teman Leo ini disarankan saat ini untuk menjaga hubungan baik, relasi yang baik, relasi yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kalian. Gitu. Nah, keberhasilan karir kalian saat ini 50% juga ditentukan dengan bagaimana relasimu dengan orang-orang di sekitarmu. Ini juga bisa dengan nasabah, dengan customer, dengan partner bisnis, partner usaha juga bisa. Intinya adalah orang yang sering berhubungan dengan kalian di bidang
karir, studi, pekerjaan gitu bisa, oke? Itu untuk aspek karir bagi teman-teman yang berzodiak Leo. Jadi intinya pokoknya selain kalian fokus pada project atau goals kalian juga harus fokus pada social relationship kalian atau hubungan kalian dengan orang-orang di sekitar kalian. Gitu, oke? Kalian akan tahu jawabannya nanti kenapa kalian mendapatkan saran ini dari reading ini. Oke? Itu untuk aspek karir bagi teman-teman yang berzodiak Leo. Next kita lanjut ke aspek finansial bagi teman-teman yang berzodiak Leo. Jadi bagaimana sih kondisi finansial teman-teman? Oke, kita lihat apa ini. Ada 9 of Wands dan 9 of Swords. Oke. Untuk aspek finansial gitu. Ini masih agak mirip dengan aspek karir tadi ya. Jadi gini, untuk aspek finansial atau keuangan gitu, jangan jangan hanya mengikuti arus, jangan hanya mengikuti tren ketika itu tidak cocok dengan kamu atau ketika itu tidak kamu butuhkan. Kamu juga harus mengapresiasi, menghargai kebutuhanmu sendiri gitu. Ketika orang lain butuh barang A misalnya, meskipun barang A ini saat ini sedang sangat populer, semua orang sedang pakai, tapi lihat lagi, ketika kamu mau beli barang yang sama, lihat lagi kamu butuh itu atau enggak, atau yang kamu butuhkan tuh yang jenis itu atau yang jenis B misalnya. Nah, itu perhatikan lagi, jangan selalu mengikuti arus. Semua orang pakai, belum tentu kamu juga butuh pakai itu. Ketika semua orang bilang bagus, belum tentu itu bagus atau cocok buat kamu. Jadi kamu, teman-teman yang berzodiak Leo ini juga harus memperhatikan kebutuhanmu sendiri. Jangan mengikuti arus. Ketika itu cocok ya oke, silahkan kamu boleh menggunakan itu. Ketika itu tidak cocok maka pilihlah sesuatu yang lebih tepat lagi buat diri kamu sendiri. Jadi kamu juga lebih mindful dan tidak impulsif dalam mengelola keuanganmu. Wah, mereka semua kok pakai ya, semua temanku kok pakai, ya udahlah, uang juga masih cukup kok buat beli, aku beli aja. No, tidak seperti itu gitu. Siapa tahu yang kamu butuhkan itu hal lain, yang awalnya mungkin kamu mau hemat atau awalnya kamu mau mengikuti tren, nah ternyata kamu malah buntung di situ, kamu malah salah mengambil keputusan yang akhirnya kamu sendiri yang dirugikan. Orang lain gak tanggung jawab karena mereka ya melakukan kebutuhan mereka. Nah, kamu yang harus bertanggung jawab pada dirimu sendiri, pada kebutuhanmu sendiri. Jadi semua pilihanmu tuh harus benar-benar tepat dengan dirimu, bukan dengan society. Apa yang marak atau menjadi favorit bagi society itu belum tentu cocok buat kamu. Jadi kamu harus menghargai dirimu sendiri, kamu harus mengapresiasi kondisimu, kebutuhanmu agar energi change atau pengeluaran yang kamu keluarkan atau uang yang kamu keluarkan itu benar-benar worth it gitu, benar-benar sesuai atau tepat sasaran yang kamu butuhkan. Jadi kamu tidak impulsif, keuanganmu atau kondisi keuanganmu itu tidak dibahayakan hanya karena kamu mengikuti arus society, arus tren masyarakat gitu maksudnya. Gitu, oke? Itu untuk finansial gitu. Jadi intinya jangan selalu mengikuti arus, lihat lagi kebutuhanmu sendiri. Oke, jadi situlah kamu nanti akan justru bisa memilih pilihan yang tepat bagi keuanganmu, bagi kondisimu gitu. Jadi pilihanmu tuh benar-benar efisien, benar-benar tepat sasaran untuk kebutuhanmu, bukan untuk kebutuhan orang lain gitu. Oke? Itu untuk aspek finansial bagi teman-teman yang berzodiak Leo. Kita lanjut ke aspek love life bagi teman-teman yang berzodiak Leo. Jadi bagaimana sih kondisi asmara, percintaan, love life, relationship kalian? Ada Four of Pentacle dan Two Pentacle. Oke. Di waktu-waktu ini lebih waspadai lagi adu argumen yang sebenarnya tidak perlu gitu, konflik-konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Lebih waspadai lagi gitu agar
yang niatnya mau happy, yang niatnya mau senang-senang berdua, mau have fun berdua, tapi justru malah berubah menjadi konflik hanya karena kamu tidak bisa mengecilkan egomu, hanya karena kamu menjunjung tinggi egomu, dan akhirnya kamu melupakan tujuan awal kalian bersama atau alasan kalian bersama. Jadi namanya orang berkomunikasi, orang berhubungan intens gitu, pasti ada masa-masa di mana kalian akan berselisih paham, beda pendapat gitu. Nah, saat timbul perbedaan itu, jangan memberi makan egomu dengan selalu ingin menang. Karena kan tujuan awal kalian bersama itu adalah untuk saling membahagiakan, saling mewujudkan cita-cita masing-masing dan cita-cita bersama gitu kan. Nah, dalam perjalanannya ya junjung tinggi atau pegang teguh goals itu, pegang teguh tujuan itu kalian bersama karena untuk mewujudkan cita-cita kalian dan juga untuk berbahagia bersama karena kalian saling cinta kasih. Nah, ketika kalian tujuannya sudah jelas, clear gitu, kalian mau seperti itu ya, di perjalanannya nanti jangan tergoda dengan konflik, terus memberi makan pada ego untuk aku harus menang nih, aku kan nggak salah. Bukan, ini bukan tentang siapa yang salah siapa yang benar, bukan tentang siapa yang menang siapa yang kalah, tapi bagaimana kalian bisa menyelesaikan permasalahan kalian agar konflik itu tidak mendominasi hubungan kalian gitu. Agar konflik itu tidak terus menerus berada di tengah-tengah kalian, di antara kalian. Bagaimana masalah besar bisa dikecilkan dan masalah kecil bisa ditiadakan. Kadang orang pengen saling bahagia, kadang orang pengen bersama pasangannya supaya bisa bahagia, tetapi dia sendiri yang kekeh memperjuangkan masalah atau konflik. Dia yang kekeh untuk mempertahankan egonya, nggak mau ngalah, nggak mau cari jalan tengah, padahal dia sendiri yang awalnya ingin berkomitmen, ingin merasakan kebahagiaan masing-masing. Nah, disitulah ego kalian harus ditekan. Bagaimana kalian bisa melindungi hubungan kalian dengan cara menekan ego kalian gitu ya. Tetap kita harus seimbang antara logika dan hati, tapi jangan intinya jangan terus menonjolkan atau jangan terus ingin selalu menang gitu. Coba dengarkan juga pasangan, siapa tahu dia punya alasan tersendiri, siapa tahu bisa dicari jalan tengahnya. Jadi intinya adalah lindungi hubungan kalian gitu. Jangan biarkan konflik itu mendominasi hubungan kalian dan akhirnya membuat hubungan kalian ini gersang. Nah, untuk teman-teman yang single juga, ketika kalian dekat sama seseorang, jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Lihat dia sebagaimana adanya gitu. Jangan berharap dia A, B, C gitu. Jangan terlalu berekspektasi, ya lihat aja kenyataan yang ada tuh gimana. Waktu yang akan membuka apakah dia akan cocok dengan kamu atau tidak. Jadi lindungi dirimu sendiri, lindungi hubunganmu dengan orang. Kalaupun kalian akhirnya tidak bisa menuju ke jenjang yang lebih serius, ya sudah, usahakan hubungan kalian itu tetap baik. Jadi lindungi hubungan baik itu ya, tidak pacaran atau tidak menikah ya bukan berarti harus bermusuhan kan, ibaratnya tuh gitu. Oke, jadi lindungi diri kamu sendiri, lindungi hubungan kalian dengan menekan ego kalian. Bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita bisa dewasa menyikapi konflik agar konflik itu tidak tumbuh subur di antara kita, tapi bagaimana konflik itu bisa diselesaikan. Oke, itu untuk aspek love life bagi teman-teman yang berzodiak Leo. Kita lanjut ke aspek kesehatan. Bagaimana kondisi kesehatan teman-teman bagi teman-teman yang berzodiak Leo. Ada Four of Cup dan Page of Swords. Oke, jadi ini adalah tentang bagaimana kalian mengelola stres kalian, bagaimana kalian mengelola arus pikiran kalian supaya kalian tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya kalian bosan ada masalah ya cepet tanggap bagaimana mencari jalan keluar, karena kesehatan mental itu atau arus pikiran itu, kondisi pikiran kalian itu sangat mempengaruhi kondisi fisik kalian. Jadi sebenarnya untuk kesehatan ini baik-baik aja asalkan kalian bisa
mengatur pikiran kalian, mengelola arus pikiran kalian. Kamu adalah pemilik dari pikiranmu. Jangan sampai terbalik. Kamu yang harus mengendalikan pikiranmu, bukan pikiranmu yang mengendalikanmu. Ketika teman-teman Leo ini bisa memelihara arus pikirannya, bisa mengelola stresnya, nah disitulah kondisi kesehatan kalian bisa mencapai potensi tertingginya, atau kalian bisa sehat secara prima. Jadi intinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk aspek kesehatan, namun intinya kalian harus mengelola arus pikiran kalian. Kalian harus mengelola stres kalian supaya pikiran kalian itu tidak menguasai kalian, tapi kalianlah yang harus menguasai pikiran kalian. Dengan begitu pikiran kalian bersih, jernih, kalian tahu harus berbuat apa. Ketika kalian punya perasaan negatif, kalian bisa menanganinya, maka kesehatan fisik kalian juga bisa dijaga dengan baik. Oke, saya kira sekian untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.